Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfa Zakia. Di sini saya akan menjelaskan terkait video Polstratak yang kedua yang dibawakan oleh pemateri Muhammad Arbayanto. Nah, relasi ideologi dan kekuasaan di sini menurut Dahlan Ranuwiharjo yaitu seperangkat ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara atau masyarakat di dalam segi-seginya, serta yang disusun di dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya. Selanjutnya yaitu varian umum gagasan ideologi dunia. Yang pertama yaitu sosialisme adalah serangkaian atau tata nilai sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Selanjutnya yaitu liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai-nilai politik yang sama. Terkait skema terbentuknya ideologi sendiri yaitu kondisi agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya yaitu aspek politik. Aspek politik ini juga memuat terkait aspek organisasi itu sendiri. Yang pertama yaitu managing dan leading. Selanjutnya yaitu aspek strategi dan taktik, yaitu varian utama kelompok berkepentingan. Yang pertama yaitu dititik tolakkan kepada pengusaha, yang ruang lingkupnya ada 5, yaitu militer, kapital, birokrasi, cendekiawan, dan politik itu sendiri. Maksudnya politisi. Selanjutnya yaitu generasi juang HMI. Yang pertama yaitu generasi kemerdekaan, selanjutnya generasi konflik ideologi, dan generasi kemapanan politik itu sendiri. Selanjutnya yaitu transformasi model kekuasaan Indonesia. Yang pertama oligarki, selanjutnya yaitu demokrasi prosedural, dan transisi demokrasi ke substantif. Data perilaku pemilih. Di sini menjelaskan terkait bagaimana pemilihan pada saat tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya yaitu 3 tantangan HMI. Yang pertama yaitu perkaderan. Bagaimana sih rumitnya perkaderan pada saat ini di masa pandemi dan lain-lain. Yang kedua itu kelembagaan. Kelembagaan di HMI pada saat ini itu memiliki kemunduran dan juga memiliki tantangan tersendiri, karena dampak COVID ini juga berdampak kepada lembaga-lembaga yang ada di dalam internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu dalam gerakan, yaitu dalam kita akan melakukan aksi-aksi dalam setiap apa yang sudah diprogreskan kami itu memiliki kemunduran atau enggak, kadang kami cancel karena banyaknya aspek-aspek atau yang menurut kami itu tantangan bagi kami, yang sehingga kami tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya yaitu tren sirkulasi generasi kepemimpinan bangsa, yaitu pengusaha ini pemerintah kolonial dan bangsa. Tren zaman itu sekolah modern, politiknya itu etis, edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Pada Orde Lama itu di tahun 1940 sampai tahun 1960-an kelompok terdidik produk politik etis Belanda, sehingga tren zamannya itu masuk kepada militer karena destabilitas negara tersebut. Selanjutnya yaitu pada Orde Baru di tahun 1970 sampai 1990-an. Ini penguasanya itu kalangan militer itu sendiri, karena pada saat itu tren zamannya yaitu sekolah tinggi dan dunia aktivis. Selanjutnya itu pada orde reformasi pada tahun 2000 sampai 2020-an. Ini penguasanya yaitu kalangan aktivis dan dunia usaha, dan
tren zamannya yaitu dunia usaha dan ekonomi kreatif. Di masa depan yaitu penguasanya yaitu jelas bisa kita ketahui yaitu kelompok milenial itu sendiri, dan untuk tren zamannya itu akan selalu berkembang mengikuti zaman pada saat ini. Jika kita lihat pada saat ini, jadi zaman itu senantiasa berkembang dan kita sebagai manusia harus bisa menyesuaikan dan memanfaatkan hal tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.